Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini udah jam 7 pagi di kota Mekah. Mami dan keluarga baru keluar dari Masjidil Haram. Nah, sebelum sarapan nanti kita punya agenda khusus nih teman-teman. Tidak hanya sekedar jalan-jalan, Mami sangat ingin berbagi informasi penting dan ilmu pengetahuan yang ada di sekitaran masjid. Masya Allah, udara kota Mekah di pagi hari ini betul-betul menyegarkan. Bagi teman-teman yang ingin ziarah atau beraktivitas di sekitaran masjid, memang cocok dilakukan agendanya di pagi hari. Selain udaranya yang sejuk, matahari juga tidak terlalu terik. Insya Allah pagi hari ini Mami bersama keluarga akan melakukan kegiatan napak tilas di sekitaran area Masjidil Haram. Pagi ini Mami insya Allah didampingi oleh Ustadz Isya yang sudah bersedia mendampingi Mami dan keluarga untuk menjelaskan hal-hal apa aja yang belum kami ketahui tentang Masjidil Haram. Begitu banyak kisah, sejarah, dan hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan kali ini. Mungkin bagi teman-teman yang sudah tahu atau belum tahu tentang sejarah dari Masjidil Haram, bisa mengikuti perjalanan napak tilas kami kali ini dari awal sampai akhir supaya nggak gagal paham ya teman-teman. Sekarang Ustadz Isya lagi ngejelasin sedikit tentang bangunan yang ada di depan Masjidil Haram, di mana bangunan ini rata-rata merupakan hasil wakaf dari para sahabat Nabi, khilafah, dan para keluarga kerajaan. Rencananya nanti bakal dijelaskan tentang fakta-fakta Masjidil Haram, lalu kisah sumur Zam-Zam, terus cerita tentang Jabal Abi Qubais. Nanti juga kita lihat rumah Nabi dan Bunda Khadijah, serta sejarah berhala yang dulunya ada di sekitaran Ka'bah. Jadi ikutin terus ya teman-teman perjalanan vlog Mami kali ini. Oke, sekarang kita lihat di sekitar Masjidil Haram ini dikelilingi gunung-gunung. Ada banyak gunung-gunung di sini, dan gunung di sekitar sini itu disebut dengan Gunung Jabal Abi Qubais. Sekarang berubah wujud menjadi gedung, jadi hotel-hotel ini. Dan ini hotel khusus tamu kerajaan. Ini ditutup dikelilingi dengan pagar-pagar ya. Jadi nggak bisa sembarangan kita masuk ke dalam pagar-pagar ini. Namanya Gunung Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais, Gunung Abi Qubais. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi kisah tentang Gunung Abi Qubais ini saat kita jalan ke sana. Kemudian di sana di belakang gedung ini ya, Jabal Umar, itu ada sebutannya dengan Jabal Ka'bah. Di belakang Gunung Ka'bah, sana belakang sana, agak jauh dikit karena dari sini nggak kelihatan. Ada Gunung Ka'bah, dan Gunung Ka'bah itu kenapa disebut dengan Gunung Ka'bah? Karena Ka'bah beberapa kali direnovasi, itu batunya diambil dari situ. Nanti bisa diakses di Google atau pengen tahu wujudnya seperti apa. Kalau dari sini nggak kelihatan, disebut dengan Gunung Ka'bah karena memang Ka'bah sendiri beberapa kali direnovasi, itu diambil dari gunung tersebut. Di dinding batu-batu Ka'bah itu dari situ. Iya, bisa dipahami di sini ya. Kemudian juga ada Jabal Umar. Umar. Jadi hotel-hotel yang kita lihat di belakang gedung Mekah ini, itu nanti ada hotel-hotel banyak ya, bangunan gedung-gedung banyak ya. Itu disebut dengan Jabal Umar. Dan dulu kenapa disebut dengan Jabal Umar? Karena Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab itu tinggal di situ. Jadi saya sudah mencari kenapa kok disebut dengan sebutan Gunung Umar. Ternyata menurut ahli sejarah disebut dengan Gunung Umar karena Umar bin Khattab pernah tinggal di situ. Kemudian ada Gunung Qandamah. Qandamah di belakang sini.
Ya lagi viral kalau jamaah-jamaah ingin ambil foto-foto yang bagus gitu kan, backgroundnya Hawa Zamzam, kemudian itu bisa naik ke sana. Karena kalau dari sini mungkin naik taksi sekitar 30 PA misalkan. Nah, sekarang di depan kita ada Masjidil Haram, dan masuk ke dalam Masjidil Haram kalau kita ingin akses ke Ka'bah, depan Ka'bah itu ada beberapa pintu. Pertama yang inti pintu ini itu yang ada dua menara ini, di sini sama yang sana, kemudian yang sana. Jadi ada menara-menara dua ini, itu pintu inti untuk memasuki Masjidil Haram menuju ke depan Ka'bah. Kalau kita mau turun ke sana. Dan sebenarnya kalau kita mau masuk ke sana itu disunahkan melalui pintu salam, Babus Salam kan. Tapi itu nggak begitu terkenal di kalangan masyarakat kita mungkin yang orang Muslim. Kenapa? Karena aksesnya nggak di sini, tapi di sana. Kita habis sa'i keluar Ya, di dekat di tengah-tengah antara Safa dan Marwah. Itu namanya Babus Salam. disunahkan lewat Ya, disunahkan situ. masuk pertama kali. Ya, kalau kita mau umroh, mau haji, mau tawaf maksudnya, itu disunahkan masuk lewat sana. Sedangkan Jabal Abi Qubais yang kita lihat, yang saya bilang tadi di sini adalah Gunung Abi Qubais. Itu gunung pertama yang Allah letakkan di muka bumi. Oke. Jadi menurut ahli sejarah disebutkan bahwa Jabal Abi Qubais, Gunung Abi Qubais itu ternyata gunung pertama yang Allah letakkan di muka bumi. Kemudian di Gunung Abi Qubais di sini, ketika terjadi banjir bandang, di zaman siapa banjir bandang? Di zaman Nabi Nuh. Oh ya, oke. Pertama kali ya. Jadi terjadi banjir besar-besaran di bumi ini, di muka bumi ini, dikarenakan memang di saat itu umatnya Nabi Nuh itu menyimpang, melakukan kesyirikan, padahal Nabi Nuh itu sudah berdakwah selama 950 tahun. Lama nggak itu? Iya, benar-benar. Cukup lama sekali ya, 1000 kurang 50, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, dan tidak ada yang menjawab dakwahnya kecuali hanya belasan orang. Itu. Maka terjadilah banjir besar-besaran, dan Allah menyelamatkan Hajar Aswad ditaruh di atas Gunung Abi Qubais. Jadi Hajar Aswad itu udah ada dari dulu, dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Bahkan sebelum Nabi Adam itu para malaikat tadi yang saya jelaskan, bahwa para malaikatlah yang pertama membangun Ka'bah seperti itu. Kemudian kembali lagi ke Ka'bah tadi. Jadi Ka'bah pertama kali yang membangun adalah para malaikat. Kedua, kemudian direnovasi lagi oleh Nabi Adam alaihissalam. Itu pembangunan yang kedua. Konsepnya memang udah kotak gitu ya, Ustaz? Sudah kotak. Kalau dibilang kotak persegi 4 tidak. Kalau kita lihat persegi 4 ya. Iya. Dulunya itu Hijr Ismail, yang kita lihat ada Hijr Ismail yang melengkung itu dulunya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu memanjang. Oh, persegi panjang ya? Ya, persegi panjang, bukan persegi 4. Jadi dulu bentuknya Ka'bah itu persegi panjang. Maka dari itu, para ulama itu sepakat sholat wajib di dalam Ka'bah itu tidak sah. Sholat 5 waktu wajib ya. Kalau sholat sunnah boleh, dan Nabi melakukannya. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh dan tidak sah. Kita sholat di dalam Ka'bah. Oke. Apa hukum sholat wajib di Hijr Ismail? Iya. Itu pertanyaannya. Nah, itu juga kata para ulama juga tidak sah. Kenapa? Jawabannya karena Hijr Ismail itu masuk ke dalam Ka'bah. Oh gitu. Tapi banyak pelaksanaan orang berebut-rebutan ke Itu Hijr. sholat sunnah. Oh iya. Sholat sunnah. Oke. Itu bukan sholat. Oh iya, benar. Itu sholat Sunnah. Oke. Kemudian selanjutnya renovasi pembangunan selanjutnya dilakukan oleh Sis bin Adam. Sis itu anaknya Adam. Di antara anaknya Nabi Adam itu namanya Sis. Ada namanya sih. Ya, itu merenovasi lagi Ka'bah. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Curhum, ya. Ibrahim dan Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian yang keempat itu oleh Curhum. Kalau nggak Curhum, Amalikah, Pak. Al-Amalikah itu kalau kita terjemahkan artinya itu para raksasa. Itu kalau kita terjemahkan ya secara letterlek
artinya adalah para, kita nggak tahu gimana wujud mereka, apakah mereka itu benar-benar raksasa ataukah bukan, saya nggak tahu. Cuman memang para ahli sejarah pun ada yang mengiyakan bahwa para raksasa itu ada, memang ada para raksasa. Bahkan ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan para pengikutnya untuk masuk ke Palestina, untuk memerangi orang-orang yang ada di Palestina, itu mereka mengatakan, "Fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun." Pergi kamu Musa dan Rabbmu, yaitu Allah, pergi ke sana perangi mereka. Kita di sini duduk nggak mau ikut perang. Iya. Karena orang-orang besar ya katanya. Iya. Saya baca sejarahnya, ternyata yang tinggal di Palestina itu Al-Amalek, yaitu para raksasa, orang besar. Entah itu besarnya segede apa kita nggak tahu. Tapi kalau kita terjemahkan Amalek itu para raksasa. Jadi setelah Nabi Ibrahim bin Ismail, pembangunan Ka'bah itu dilanjutkan oleh para Amalek. Kemudian di zaman orang-orang Quraisy terjadilah renovasi yang Rasulullah itu ikut terjun. Waktu itu Rasul, kalau tidak salah, beliau di umur 20 tahun, 35, saya agak lupa. Intinya Rasulullah itu terjun untuk merenovasi Ka'bah karena memang saat itu terjadi banjir. Akhirnya beberapa fondasi itu rusak. Orang-orang Quraisy mulai berkumpul, rapat, bersepakat kalau kita akan merenovasi lagi Ka'bah ini. Sehingga muncul kesepakatan apa? Ka'bah akan kita renovasi dengan biaya yang halal. Halal itu nggak boleh ada uang hasil dari riba, nggak boleh ada uang hasil dari pelacuran, uang pencurian atau perampokan. Jadi benar-benar harta yang disedekahkan untuk pembangunan, untuk renovasi Ka'bah ini harta yang halal, thayyiban, halalan. Akhirnya mereka sepakat direnovasi lah. Jadi antara upaya mereka yaitu mengambil batu-batu dari gunung Ka'bah yang disebutkan tadi. Nah, di situ sampai terjadilah di satu titik mereka orang-orang Quraisy berdebat, yaitu saat peletakan Hajar Aswad. Kan otomatis Hajar Aswad ini yang meletakkan siapa di tempat Hajar Aswad itu. Sampai para pembesar Quraisy mulai berdebat mereka dan hampir saling membunuh gara-gara tadi perebutan ingin meletakkan Hajar Aswad di posisinya. Nah setelah itu mereka berdebat panjang sampai akhirnya muncul keputusan. Kita lihat siapa yang masuk pertama kali, yang masuk dari jalan ini. Ini kan Ka'bah di sini ya. Di sekitar itu tempat tinggal orang-orang Quraisy. Nah, di tempat tinggal mereka tuh ada jalan-jalan. Di situ orang-orang Quraisy mengatakan siapa yang pertama kali masuk di jalan kita angkat dia sebagai hakim di antara kita, dengan memutuskan bagaimana nasib Hajar Aswad ini. Ternyata yang masuk siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya saat ada pendapat muncul, mereka sepakat mengatakan Hadzal Amin, ini adalah orang yang dipercaya. Hadzal Muhammad Al-Amin, orang yang dipercaya, kita sepakat kita jadikan dia sebagai hakim yang mengikuti kita semua. Artinya itu kita serahkan kepada dia masih 20 tahun ya. Antara 20 atau 35 tahun. Itu belum masa kenabian. Belum dari perang. Jadi Nabi Muhammad itu tinggal di Mekah itu dari kecil. Jadi sampai umur 40 baru jadi seorang nabi. Di saat itu dari beliau kecil sampai umur 40, beliau itu belum membawa ajaran Islam. Jadi masih mengikuti ajaran fitrah, yaitu meyakini bahwa ada sang pencipta yaitu Allah SWT, dan meyakini yang mengatur Al-Quran adalah Allah, dan Nabi tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum khamar, tidak pernah berzina. Jadi memang dari sejak kecil di umur 40 Nabi kita Muhammad dijaga Allah SWT dari perbuatan-perbuatan keji tadi. Tadi mencuri, kemudian berzina, minum khamar. Padahal orang-orang Quraisy itu suka berzina dan suka minum khamar. Kita kembali. Jadi Nabi Muhammad membuat keputusan, kita ambil kain, Hajar Aswad ditaruh di atas kain tersebut. Kemudian setiap pembesar Quraisy memegang sisi kain. Akhirnya sepakat. Jadi setiap pembesar Quraisy memegang sisi kain tersebut. Diangkatlah bersamaan. Kemudian sampai di dekat tempat Hajar Aswad,
Itu posisi Ka'bah yang tepat di Aswad diangkat Hajar Aswad oleh Nabi kita Muhammad SAW dan diletakkan di situ. Ya, itu kebijaksanaan beliau terhadap masalah yang terjadi. Nah, kita lihat itu bukit sofa ya. Di sini dulu kisahnya Sayyidah Hajar, yaitu istri Nabi Ibrahim alaihissalam, saat beliau pergi ke sini. Jadi Nabi Ibrahim itu istrinya dua, Hajar sama Sarah. Hajar sama Sarah. Yang istri pertama yang mana? Sarah. Sarah. Jadi istri pertama itu Sarah. Hajar itu sebenarnya bukan dari awal bukan dijadikan istri, tapi Hajar itu budak hadiah dari raja yang diberikan kepada Sarah. Jadi dipahami ya? Jadi misalkan Nabi Ibrahim datang sama Sarah, kalau kasnya itu di Mesir. Nah, di situ rajanya menghadiahkan seorang budak wanita yang bernama Hajar tadi diberikan kepada Sarah. Ini kamu jadi budaknya Sarah ya, bantu dia, ya itu segala apapun lah. Itu bantu dia. Gitu. Nah sampai akhirnya justru Sarah sendiri yang memberikan keputusan kepada suaminya Ibrahim, wahai suamiku nikahi Hajar. Jadi Hajar si budak tadi itu dinikahi Nabi Ibrahim. Jadilah istri kedua. Nah, permasalahannya ternyata yang hamil duluan siapa? Hajar. Jadi Sarah ini belum hamil. Karena Hajar itu hamil duluan, dan dia adalah seorang budak, itu menimbulkan kecemburuan yang luar biasa terhadap Sarah. Bahkan dikisahkan, saya membaca kisah di kitab Rahikul Maktum. Jadi awal-awal kitab Rahikul Maktum disebutkan di situ, sampai Sarah itu mau bunuh Hajar dan anaknya sekaligus. Pernah terniat. Iya ternyata udah ambil pisau. Mohon maaf itu kejadian walaupun di rumah seorang nabi ya, namanya kecemburuan itu nggak bisa kita sulit ya untuk kita tanggulangi, sulit namanya wanita sampai terjadi seperti itu, sampai ditahan Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya apa, Nabi Ibrahim memutuskan Sarah berada di Palestina, Hajar sama anaknya Ismail dibawa ke sini. Jauh nggak? Lumayan kan? Dibawa itu dipisah sama. Jadi antar negara, bukan antar kota atau antar desa. Jadi Sarah di sana, sedangkan Hajar berada di sini, berharap di Mekah sini, bersama dengan Nabi Ismail. Pas kecil Nabi Ismail dibawa ke sini. Sampai akhirnya di sini ditaruhlah Nabi Ismail di dekat Ka'bah sama dengan yaitu istrinya Hajar tadi. Nabi Ibrahim pergi begitu saja. Sudah agak jauh dipanggil sama Hajar, mau kemana kamu? Apakah ini perintah Allah? Ya ini perintah Allah. Karena dia seorang istri yang taat, dia langsung mengiyakan, silakan pergi, karena itu perintah Allah. Jadi Nabi Ibrahim pergi kembali kemana? Ke Palestina. Kembali lagi bertemu dengan istri yang pertama dari Sarah. Nah, dalam posisi Hajar itu ditinggal sendirian bersama dengan Nabi Ismail yang masih bayi, kehabisan air minum. Kehabisan air minum, posisi di mana tadi? Nabi Ismail di kandang Ka'bah. Kehabisan air minum, ditinggal di situ. Sedangkan Sayyidah Hajar atau Siti Hajar ya kalau bahasa kita, situ dari Sayyidah Hajar itu berlari-lari di sini, naik ke bukit sini, lari ke sana, balik lagi itu apa? Tujuannya untuk mencari air. Nah, sedangkan Nabi Ismail ditinggal dekat Ka'bah, nangis. Dia sedang dalam kondisi baring, kakinya menendang, ternyata di situ keluarlah air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam itu sumbernya dekat dengan Ka'bah, di bawah ditutup dengan ada penutupnya. Bisa dibuka juga. Ada. Ini selama ini kan injak-injak. Iya, kita lewati. Mungkin orang-orang nggak sadar aja, itu ada penutup, itu ada besi penutup, itu tempat air Zam-Zam. Jadi kisah Sayyidah Hajar tadi lalu di sini mendokumentasikan oleh Allah dan diterapkan kepada seluruh umat Islam untuk mengingat, merasakan bagaimana beratnya
seorang istri Nabi Hajar tadi melakukan ibadah ini. Ini jadikan sebuah ibadah. Oke, kita lanjut. Karena Babus Salam, ya, itu Babus Salam. Assalam gate. Salam gate. Jadi disunahkan kalau kita masuk mau tawaf itu melalui pintu ini. Sunahnya seperti itu. Cuman kalau kita mengajak jamaah untuk ke sini agak jauh nih. Iya, iya. Nanti kan masuk ada elevatornya tuh di situ. Ada eskalator. Sambil jalan. Itu masuknya itu. Jadi kita turun eskalator itu masuk ke Babus Salam. Nanti langsung kita ikutin aja, nanti diarahkan menuju ke tawaf, tempat tawaf depan Ka'bah. Anbiya. Jabal Anbiya itu jabal atau gunung para nabi. Di sebelah situ ada mengatakan seperti itu. Kenapa disebut dengan gunung para nabi? Karena para nabi berkumpul di situ. Pernah ada kejadian, bukan semua nabi ya maksudnya ya, tapi beberapa nabi pernah berkumpul di situ. Di satu zaman berarti ya, di satu zaman. Kemudian kita ke sini dulu ya. Oke. Kita ke tempat rumah Rasul. Oke. Jadi tempat yang agak naik sedikit ini, bisa kelihatan ya. Oke, di belakang Ini ya. lantai ini kan agak naik Iya. dikit. Nah, di sini itu dulu rumah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini. Jadi dulu Nabi Muhammad rumahnya di sini, sama Khadijah istrinya. Ya, berada di sini. Sedangkan di sini sampingnya, ini WC ya sekarang. Ya. Ini dulu rumah pamannya. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Ya. Di rumah Abu Lahab tuh di sini pamannya. Memang ada beberapa ustadz yang menjelaskan katanya di sini tempatnya Abu Jahal itu nggak benar. Karena ada yang mengatakan Abu Jahal dikubur di sini juga nggak benar. Abu Jahal itu dikubur di Badr. Iya, iya. Dia termasuk Habis perang ya. orang yang mati di sana, korban yang dikalahkan kaum muslimin, Abu Jahal. Kalau Abu Lahab dia nggak ikut perang, perang Badr nggak ikut. Matinya kenapa? Matinya gara-gara sakit membusuk, bahkan sampai keluarganya sendiri nggak ada yang bisa berani menyentuhnya. Yang menguburkan pun nggak ada. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dipakai kayu, didorong, dimasukkan ke lubang, udah tutup seperti itu aja. Itu Abu Lahab. Ada pohon makamnya saya nggak tahu di mana. Cuman dulu di sini Nabi kita Muhammad di sini dan Abu Lahab itu di sampingnya, ada daerah sini rumahnya. Maka dikisahkan apa? Setiap Rasul keluar rumah itu ditemukan di depan pintu Rasul duri-duri. Siapa yang ngasih duri? Pamannya sendiri. Pamannya sendiri sama istrinya, Ummu Jamil. Arwah namanya, Ummu Jamil. Itu yang meletakkannya pamannya sendiri sama istrinya si Abu Lahab itu yang meletakkan duri-duri dan kotoran-kotoran itu untuk melukai, bahkan dilempari batu juga rumah Nabi Muhammad oleh pamannya sendiri. Seperti itu. Jadi disinilah Khadijah Nabi kita Muhammad tinggal dan anak-anak Rasulullah SAW, Ummu Kulthum, Ruqayyah, ya Fatimah, kemudian Qasim, itu semua dilahirkan di sini. Dan kita lanjut ke sana. Dia tempat yang ada makam Ibrahim itu rukun Iraqi, rukun Syami, habis rukun Syami, rukun Yamani. Rukun itu sisi ya, sisi disebut dengan rukun Yaman karena bagian itu mengarah ke arah Yaman, ke negara Yaman. Disebut dengan rukun Iraqi karena dia mengarah ke negara Irak. Disebut dengan rukun Syami, sisi Syam, kan kotak yang empat sisi ya. Dia menuju ke negara Syam. Syam itu mencakup Palestina, Yordan, itu Syam. Ya, jadi syariat haji sudah ada di zaman Nabi Ibrahim. Pertama kali dilakukan kalau pertama kali dilakukan. Saya nggak ada ilmunya, sementara itu kan. Cuman memang syariat haji itu sudah diterapkan Nabi Ibrahim. Sampai orang-orang Kristen mereka berhaji. Cuman memang hajinya orang Kristen nggak seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Walaupun secara umum sama. Cuman nanti di sana ada seperti tawaf itu dengan cara telanjang. Ya, mereka kalau tawaf telanjang, orang-orang Quraisy. Karena dengan alasan baju kita itu membawa dosa. Karena mereka tahu itu dengan cara telanjang. Dan di sekitar Ka'bah itu banyak sekali berhala-berhala. Saat itu. Kemudian sa'i pun sama. Mereka ada sa'i. Sama. Cuma nggak ada wukuf di Arafah. Setelah itu dia wafat.
dan itu baru disyariatkan haji dengan sempurna, ya kayak wukuf di Arafah, kemudian ke Musdalifah, kemudian ke Mina, lempar jumrah, kemudian balik lagi ke sini tawaf ifadah, ziarah, sa'i, itu semua rentetan haji itu baru disyariatkan itu di akhir-akhir masa Nabi Muhammad SAW. Aliran. Ya, seperti aliran sempalan jauh. Kalau kita tanya, pertama Syiah itu muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Jadi awalnya mereka itu kelompok yang muncul disebabkan pertikaian politik. Jadi awal mula muncul Syiah itu gara-gara pertikaian politik, bukan gara-gara perbedaan akidah atau pemahaman keyakinan. Karena gara-gara politik antara milik pendukung Ali sama pendukung Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib tadi sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia karena ada pertikaian politik antara sahabat itu memang terjadi seperti itu. Kalau tak jelasin agak semuanya kita lihat jadi panjang itu. Jadi munculnya Syiah pertama itu di zaman Ali bin Abi Thalib, dan pertama dia muncul itu hanya sebagai pendukung Ali. Iya. Tapi bisa melenceng akidah. Nah, setelah berjalannya waktu dan semakin zaman kan namanya sebuah kelompok ketika tidak dekat dengan para sahabat, tidak menggunakan Al-Quran Sunnah yang dipahami sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, itu akan melenceng. Akhirnya dan juga di situ dimasukin orang-orang munafik yang memang tujuannya itu merusak Islam. Abdullah bin Saba namanya. Jadi Abdullah bin Saba itu orang Yahudi yang menyamar seorang Muslim dan dia masuk ke dalam kelompok Syiah. Dan dia merusak di antara pemahaman yang disebarkan Abdullah bin Saba itu mengatakan bahwa Ali itu Allah. Sampai ke sana ya? Iya, sampai ke sana. Ali bin Abi Thalib sebagai Allah. Sampai datanglah pengikut-pengikut Ali bin Abi Thalib ke rumah Ali dan mengatakan, "Antahu, kamu wahai Ali, Allah." Kamu adalah Allah. Sampai Ali marah, apa yang dilakukan Ali? Dibakar hidup-hidup. Padahal di saat itu sahabat Ali juga masih hidup ya? Masih hidup. Itu kenapa dia diagungkan sesegitunya? Iya, memang. Itu karena tadi bentuk dari penyimpangan yang disebarkan oleh Abdullah bin Saba itu orang Yahudi tadi. Ingin merusak Islam dari dalam. Sengaja memang dia ingin merusak Islam dari dalam. Ditambah memang banyak pengikut Ali itu yang di luar Arab. Dari jauh-jauh seperti dari Syria. Kan dulu Syria itu termasuk negara yang kalau kita lihat kulitnya mereka, fasnya mereka itu nggak seperti orang Arab. Mesir, Syria, Libya, itu identik Eropa gitu. Lisannya pun sendiri bukan lisan Arab, lidahnya itu bukan lidah Arab. Akhirnya memahami Al-Quran tidaklah seperti sahabat memahami Al-Quran. Jadi mudah sekali dimasukin pemahaman-pemahaman yang rusak seperti itu. Sebenarnya negara kita kan sama. Banyak dari masyarakat kita itu yang ditambah-tambahin adat istiadat, dicampur dengan ajaran Hindu, ajaran dimasuk-masukkan. Yang dianggap ini Islam seperti ini. Kita kembali. Jadi Abdullah bin Saba itu menyebarkan pemahaman rusak seperti mengatakan Ali itu adalah ilah Allah. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib marah. Apa yang terjadi? Ali bin Abi Thalib membakar, menghukum mereka yang mengatakan Ali sebagai Tuhan, sebagai Allah, dibakar hidup-hidup. Tapi ditentang sama sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan tidaklah boleh menghukum dengan api kecuali Robnya api, Tuhannya api. Siapa? Allah SWT. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memutuskan orang-orang Syiah ini yang mengkultuskan saya, yang berlebih-lebihan, tadi dihukum mati saja, tidak dibakar. Tapi sudah terjadi beberapa orang dibakar sudah. Seperti itu. Sampai akhirnya Abdullah bin Saba ini, Ali bin Abi Thalib memberikan keputusan dia diusir dari Jaziratul Arab, dari Arab ini, dilempar ke Iran. Nah, di sanalah terjadi penyebaran pemahaman Syiah di negara Iran. Sekian dulu vlog Mami kali ini. Semoga kegiatan hari ini banyak memberi manfaat untuk kita semua. Mami doakan untuk teman-teman semua yang nonton video ini, semoga Allah mudahkan untuk segera melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.